Nama saya Lydia Tevi Ranjani, kelas 8G absen 17. Saya akan menjelaskan tentang sistem tanam paksa di Indonesia. Sejarah tanam paksa di Indonesia. Pada tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa atau kultuurstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Kemerdekaan Belgia pada tahun 1830 sampai 1831. Ekspor komoditas pertanian Indonesia. Terdapat sejumlah komoditas pertanian Indonesia yang menjadi produk ekspor utama. Di antaranya adalah tanaman teh, kopi, kakao, dan lain-lain. Peningkatan ekspor menjadi pilihan utama pemerintah Belanda untuk memulihkan neraca keuangannya. Syarat-syarat terjadinya tanam paksa. Menurut ketentuan tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun, pada kenyataannya, bahkan sampai setengah bagian tanah yang dimiliki rakyat digunakan untuk pelaksanaan sistem tanam paksa. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Dan tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Berhentinya sistem tanam paksa. Sejak tahun 1870, pemerintah kolonial Hindia Belanda menerbitkan UU yang mengatur pengelolaan atau penyewaan tanah oleh pihak swasta. Tanah milik pemerintah dapat disewa hingga jangka waktu 75 tahun. Sedangkan durasi sewa tanah milik penduduk pribumi berkisar antara 5 sampai 30 tahun. Pada tahun 1870 juga diterbitkan UU Gula atau Suikerwet yang melarang pengangkutan produk tebu keluar dari Indonesia sebelum diproses menjadi gula oleh pabrik-pabrik yang dikelola oleh pihak swasta. Hal ini menjadi tonggak investasi perusahaan perkebunan swasta di Indonesia. Terdapat kritik keras dari politisi maupun masyarakat Belanda terhadap pelaksanaan tanam paksa. Di antaranya adalah Douwes Dekker, Baron van Hove, dan L.V. Tallis.